Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Saifullah dari kelompok 8 gelombang 2. Kami akan menjelaskan materi tentang ketahanan pangan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Najwa Saifullah. Yang kedua ada Nova Lutfi. Yang ketiga ada Muhammad Syahrial Fikri. Yang keempat ada Muhammad Putra Jailani. Yang kelima ada Ninengah Eka Pratiwi dan ada Nila Husnawati. Nah, yuk langsung aja kita ke pembahasan materi. Let's check it out. Petani alias penyangga tatanan negara Indonesia. Begitu kata Bung Karno dulu. Ungkapan tersebut dibuatkan oleh Bung Karno sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada para petani. Sebagai negara agraris, Indonesia memang tidak pernah bisa dipisahkan dengan para petani. Sebagian besar hasil alam Indonesia, para petanilah yang menumbuhkannya. Terima kasih kepada para petani dan para pejuang yang tidak pernah lelah berusaha untuk menyediakan hasil alam dan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Baik, lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ada 5 hal penting yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama, ada kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya akan meluas ke segi lainnya, termasuk merugikan ketahanan pangan. Yang kedua, ada sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Yang ketiga, ada teknologi yang dikembangkan. Di zaman sekarang, mustahil jika tidak menggunakan teknologi dalam aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pula dalam meningkatkan ketahanan pangan di negara kita. Yang keempat, ada penggandaan lahan yang tepat. Jumlah lahan juga menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Yang kelima, ada iklim dan cuaca. Apabila cuaca dan iklim dalam keadaan baik, maka petani bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang baik dan persediaan pangan yang memadai. Selain disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris, di mana memiliki lahan pertanian sangat luas serta sumber daya alam yang melimpah. Diiringi dengan lahan pertanian dan sumber daya alam yang melimpah, penduduk Indonesia pun ikutan melimpah, atau dapat dikatakan penduduk yang sangat padat. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, di mana Indonesia sangat bergantung pada hasil pangan ini. Karena sebagian besar profesi di Indonesia sebagai petani, maka dapat dikatakan bahwa pangan merupakan hasil dari pertanian yang sangat-sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk akan meningkat. Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan itu tersendiri. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat dari krisis pangan. Yang pertama, perekonomian global anjlok, di mana kita ketahui beberapa bulan ini telah terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, yang imbasnya terjadi kenaikan harga gas, minyak, pangan, hingga komoditas lainnya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, tetapi juga terhadap dunia secara keseluruhan.
Selanjutnya, kualitas pangan menurun, peningkatan harga pangan, dan terjadi inflasi. Terjadi konflik dan krisis politik, di mana krisis politik ini terjadi akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pangan, yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, aspek pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor di antaranya keterbatasan prasarana dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif. Keterbatasan keterampilan, kurang efektifnya program pemberdayaan masyarakat, belum berkembangnya sistem pemantauan pangan dan gizi di dalam masyarakat tersebut. Terakhir yaitu dalam aspek manajemen, dipengaruhi oleh efektivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta koordinasi. Dan yang terakhir, strategi mewujudkan ketahanan pangan, yaitu dengan meningkatkan produksi pangan pokok, menstabilisasikan harga bahan pangan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan memperbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Kebijakan pemerintah sendiri dalam upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan, mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang mengandung bahan berbahaya, dan mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani.